75% itu adalah wanita menggunakan obat-obatan contoh seperti pengurus ya, diet dan sebagainya itu hati-hati karena berhubungan dengan Suntik sistem putih. imun. Suntik putih juga sama juga. Kena juga kan ya jadinya. Seperti itu. Usia muda, kemudian Perempuan kebanyakan perempuan, kemudian gaya hidupnya kurang betul. sehat, stres, Ya, mengkonsumsi obat-obatan. ya APS anti-phospholipid syndrome. Si pasiennya ini udah lama nggak punya anak, minimal lebih dari setahun begitu. Nggak punya anak atau keguguran berulang-berulang atau janinnya lahir mati atau pertumbuhan janin terhambat. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk spektrumnya. Saat itu harus curiga ya. Harus curiga ke arah curiga sana. untuk Itu, berobatnya betul. ke Medik hematologi onkologi medik. Dari yang dosis tinggi tiba-tiba dia berhenti. Yang terjadi gangguan mental organik, teriak-teriak dan sebagainya juga pernah terjadi seperti itu. boleh curiga, tapi harus berdasarkan punya dasar Punya dasar, kecuriganya, betul. Gitu. Dan kalau sudah curiga tentu ayo bekerja sama dengan dokter ya untuk melihat benar nggak sih ada apa enggak. Satu lagi ya dok, dia tuh autoimun itu diturunkan nggak sih dok? Sobat Sehat, kali ini kita tidak membahas mengenai kanker, tetapi kita membahas mengenai autoimun seperti yang teman-teman netizen inginkan. Penyakit autoimun ini sebenarnya bersanding dengan penyakit sistemik lupus eritematosus. Namun karena dia tidak sebanyak kanker, meskipun di Amerika menjadi 10 top leading ya penyebab terjadinya kematian, tetapi kalau di Indonesia dia nyaris tidak terdengar. Ya, nah kita akan bahas lebih lanjut. Penyakit autoimun ini sebenarnya termasuk di dalamnya adalah lupus eritematosus begitu kira-kira. Dan di antaranya yang lain ada penyakit-penyakit Sjogren misalnya ya Mbak Wes. Autoimun ini adalah penyakit di mana antibodi di badan kita akan menyerang badan kita sendiri gitu. Tentu kita tahu bahwa di badan kita memiliki sistem pertahanan tubuh yang secara lebih dalam lagi kita lihat ada limfosit T dan limfosit B di sana. Nah, para limfosit ini sendiri sebenarnya dia akan mengenali berbagai benda asing ya yang sudah sudah dimemorize ya dilihat di dalam limpa. Jadi apakah dia bakteri kah, dia virus kah, atau benda asing lain misalnya sel-sel yang sudah tua yang harus dirusak. Di antara sel-sel yang sudah belajar tadi ya, limfosit yang sudah belajar tadi, ternyata ada sekitar 10% atau kurang yang dia yang sudah belajar tapi memberontak begitu kira-kira. Jadi dia yang dibilang ya, jadi dia merusak self destruct, jadi merusak yang dikatakan yang milik yang self ya. Self itu maksudnya yang bahan-bahan atau organ yang punya kita sendiri begitu kira-kira Mbak Tantri. Nah, apa akibatnya? Nah, muncul berbagai kerusakan-kerusakan tingkat protein yang terjadi akibat dari proses autoimun ini. Saya cantum contohnya yang sering yang mungkin sobat sehat lihat adalah seperti lupus. Ya, penyakit lupus itu kan penyakit 1000 wajah ya. Kenapa 1000 wajah? Karena dia mengenai semua dari kepala sampai di bawah, dari kulit, rambut dan sampai sistem imun pun terkena begitu kira-kira. Dan orang sudah melihat bahwa lupus ini memiliki berbagai karakteristik begitu kira-kira ya, dari mulai rash ya, ruam-ruam yang muncul, kemudian juga gangguan di sistem pernafasan, gangguan di sistem darah, di saraf juga. Kemudian juga ada yang lain selain lupus, juga ada penyakit Sjogren yang lebih ringan sedikit ya, yang sering banyak terjadi pada sobat sehat yang remaja dan dewasa muda juga seperti itu. Dan paling sering terjadi 75% itu adalah wanita. Itu yang terjadi Mbak Tantri ya. Gitu. Itu termasuk faktor resiko kah? Faktor risiko termasuk di sana. Kemudian juga berikutnya ya lifestyle juga ya pengaruh. Misalnya sedentary lifestyle. Jadi katakanlah misalnya merokok, kemudian juga kerja di forsir, ya stres juga bisa mempengaruhi. Menggunakan obat-obatan contoh seperti pengurus ya diet dan sebagainya itu hati-hati. Karena berhubungan dengan sistem imun. Suntik putih juga sama juga. Kena juga kan ya jadinya. Seperti itu. Yang mau glowing jadi hati-hati juga ya, karena sistem imun kita juga tidak tidur kalau ada sesuatu kayak ada benda asing di sana. Pada penyakit-penyakit autoimun itu tentu perlu dikenali. Jadi journey-nya, perjalanannya setelah
didiagnosis keluhan-keluhan tadi dari mulai rambut rontok, kemudian ruam-ruam yang terjadi, mata kering misalnya, ya, sering belekan ya kalau pagi hari bangun tidur misalnya, contoh misalnya. Pada episode kali ini kita tidak akan bahas spesifik, tapi saya akan membahas secara keseluruhan mengenai autoimun tadi. Gitu. Jadi termasuk di sana ada lupus, ada Sjogren, ada interstitial lung disease, primary biliary cirrhosis dan sebagainya, yang termasuk di dalam penyakit-penyakit autoimun. Masih banyak lagi sebenarnya, seperti misalnya skleroderma, itu juga termasuk penyakit autoimun Artinya juga. si autoimun itu bekerja di tempat yang berbeda, namanya beda sesuai dengan tempatnya Tempatnya dia. begitu, itu terjadi dan banyak sekali model-model yang tidak life threatening tetapi tentu mengganggu kualitas hidup si pasien juga. Ada yang life threatening, ada yang tidak. Termasuk di sana autoimun adalah ITP, immune mediated thrombocytopenia purpura. Jadi trombositnya rendah sekali. Panjang ya? Ya. Pelan-pelan. Immune mediated thrombocytopenia purpura, ITP. ITP. Jadi gambarannya adalah HB bagus, leukosit bagus, tapi trombositnya rendah. Nah, itu yang sering terjadi. Disangka kalau sama dokter jaga itu sebagai demam berdarah begitu. Padahal nggak ada demam sama sekali. Pengobatan yang perlu diberikan jadi setelah didiagnostik, ya ada beberapa pemeriksaan sesuai dengan kriteria ARA ya, American Rheumatic Association. Ya, setelah didiagnosis, kemudian juga dalam pemeriksaannya adalah pemeriksaan ANA, anti-nuclear antibody, kemudian anti-dsDNA juga, atau kita menemukan lupus antikoagulan ya positif atau sel lupus sendiri, sel yang sudah dirusak oleh antibody, itu kemudian ditambah dengan beberapa kriteria yang lain, kita menentukan bahwa ini pasien mengalami autoimun atau misalnya pada lupus misalnya. Nah itu perjalanannya mulai dari situ, kemudian dokter akan memberikan pengobatan. Biasanya pengobatan memang bergantung daripada tingkat kerusakan severity atau beratnya daripada atau parahnya daripada si autoimun tadi begitu Mbak Wes. Nanti setelah itu dicoba dengan menggunakan steroid biasanya karena dia menindakbubukkan. Jadi salah kalau kita mengobati itu artinya mengobati ya tanda kutip, karena sistem imun ini nggak boleh tidur, malah ngapa-ngapain ya, itu yang dikhawatirkan karena nanti justru pasien-pasien ini akan lebih mudah terinfeksi gitu kira-kira. Nah jadi rumit ya dok, dia rumit, jadi harus seimbang. Ya karena itu dokter-dokter yang menanganinya perlu mendapatkan training dan pengalaman. Jadi yang bisa menangani ini biasanya dokter penyakit dalam, yang ahli alergi imunologi, kemudian hematologi, onkologi juga sering menangani pasien ini, dan dokter penyakit dalam ahli reumatologi juga. Reumatologi. Karena memang ini penyakit rematik sebenarnya. Sebenarnya. Penyakit rematik karena dia mengenai juga sendi-sendi juga. Kemudian jadi banyak deh dari awal sampai akhir. Nah, kenapa dok kok hematologi yang ikut di sana? Karena ternyata ada hubungan antara penyakit-penyakit tersebut dengan inflamasi atau radang yang memicu terjadinya pengentalan darah. Jadi selalu kita dikonsulkan juga di sana. Akhirnya kekentalan darah ya dok? Kental darah juga. Jadi nggak meninggal gara-gara si lupusnya atau karena autoimun, kadang-kadang meninggal karena stroke dan sebagainya. Ingat kata kuncinya adalah pada usia muda, itu paling sering. Gitu. Iya. Usia juga muda, termasuk Mbak Wes ya, usia muda, kemudian kebanyakan perempuan, kemudian gaya hidupnya kurang sehat, stres, mengkonsumsi obat-obatan, berulang. Yang paling ringan juga ada yang terjadi yang kita bilang APS, anti-phospholipid syndrome, yang sedang happening juga. Jadi kalau itu di kalangan dokter banyak kejadian bahwa nanti infertilitas primer. Jadi si pasiennya ini udah lama nggak punya anak, minimal lebih dari setahun begitu, nggak punya anak, atau keguguran berulang-berulang, atau janinnya lahir mati, atau pertumbuhan janin terhambat. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk spektrumnya. Harus curiga ke arah sana. Untuk berobatnya ke hematologi onkologi medik lah gitu kira-kira. Nah, itu yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Nah, perjalanannya setelah diketahui, kemudian dokter akan memberikan pengobatan. Tergantung daripada severity atau keparahan daripada si lupus tadi atau autoimun tadi, si pasien mendapatkan pengobatan. Dan sekali lagi biasanya adalah dengan steroid. Steroid itu bisa methylprednisolone, bisa dengan prednison, bisa dengan dexamethasone dan sebagainya. Kadang-kadang kalau nggak ada obat hidrokortison kadang-kadang juga dikasih. Nah, jika dalam beberapa kurun waktu ternyata tidak membaik, mungkin dokter bisa memberikan tambahan obat yang lain, imunosupresan yang lain. Ada azathioprin, merek dagang kayak Imuran, kemudian ada juga kadang-kadang mungkin kalau kenanya ke ginjal, kita bisa berikan siklofosfamid, infus, obat kemo itu juga
itu bisa diberikan. Itu seterusnya kalau hanya enggak, cancer. Diberikan beberapa saat kemudian dievaluasi. Ada gangguan gitu ya? Biasanya dokter akan melihat karena si penyakit autoimun ini, misalnya kita bicara masalah lupus nefritis, kenanya ke ginjal, tentu dokter ginjal, penyakit dalam ahli ginjal yang juga bersama-sama menangani, melihat bahwa ada kebocoran di sana, proteinnya tinggi gitu Mbak Wes. Nah, itu kemudian kita berikan obat tadi yang siklofosfamid, atau lebih bagus lagi dengan menggunakan mycophenolate mofetil juga bisa diberikan. Atau merek dagang ada Celsep misalnya, contoh, atau Mifortik dan sebagainya. Jika bagus, dia akan terkontrol. Pelan-pelan dokter akan bisa menurunkan tapering off, kita bilang, dosis daripada tapering off. Daripada obat steroid tadi. Turun, sehingga kemudian dia menggunakan dosis terkecil yang masih memberikan efek baik, manfaat kepada si pasien tadi. Kalau bagus, nggak ada masalah. Tapi kalau jelek misalnya pengobatannya dengan obat-obat yang imunosupresan tadi, contoh misalnya pada pasien rheumatoid arthritis yang termasuk autoimun juga. Rheumatoid arthritis ya. Nah, tangan-tangannya akan itu sama nggak sih kayak nyeri sendi biasa? Mirip seperti nyeri sendi biasa, tetapi kemudian dia mengalami bengkok-bengkok, Mbak Wes. Bengkok? Mengalami deformitas kita bilang dari tulang-tulang, sehingga tulang-tulang kayak mirip seperti leher angsa, bukan? Jadi bentuknya jadi deformitas, jadi ke pinggir kayak mirip kepiting begitu. Itu terjadi, ya. Awalnya mulai nyeri-nyeri sendi, sehingga nggak bisa menggunakan tangan ini sebagai untuk fungsi mencengkeram begitu kira-kira. Itu terjadi. Jadi pengobatan ini adalah satu, mempertahankan fungsi organ. Kemudian kalau ternyata sudah lanjut, tentu mempertahankan semaksimal mungkin supaya efek samping yang timbul rendah begitu kira-kira. Dan tapi tentu bisa dikendalikan ya dok? Bisa dikendalikan. Dan tentu juga meningkatkan kualitas hidup si pasien tadi. Nah, setelah si pasien diturunkan dosisnya, kemudian nanti maintenance, pemeliharaan. Nah, itu dosis terkecil. Terkadang kalau si lupusnya atau penyakit autoimun ini dia bandel, kadang-kadang kita juga bisa memberikan obat seperti misalnya hidroksikloroquine. Hidroksikloroquine itu orang sering dengar umum sebagai obat malaria sebenarnya. Tapi dia berfungsi adalah untuk membuat supaya pertumbuhan daripada sel T, reseptornya, penerima sinyalnya itu dia agak berkurang, menekan begitu, sehingga dia tidak, katakanlah malelo, merusak, ya, aktivitasnya juga tidak terlalu tinggi. Karena memang kebanyakan pada lupus, patofisiologinya, penyebabnya itu karena aktivitas yang tinggi daripada sel T tadi, T-cell kita bilang. Tuh, kayak gitu Mbak. Aktivitas. Jadi semua usaha, semua tindakan itu adalah untuk menurunkan aktivitas yang tidak terkontrol. Dahulu karena obat-obatan imunosupresan tadi nggak ada, jadi dokter sering memberikan steroid tadi, ya, methylprednisolone tadi sampai dosis tinggi-tinggi banget. Itu yang bikin moon face, buffalo hum, kemudian juga membuat kulitnya menjadi kering seperti kertas perkamen, imunnya jelek, kadang suka terkena infeksi herpes, cacar, ya, kayak gitu. Kemudian juga terganggunya apa? Kadang-kadang yang terjadi mortalitasnya tinggi, kenapa? Karena komplikasi yang timbul akibat daripada si obat tadi. Dari mulai gangguan jantung karena steroid tadi dalam jangka panjang, kan pada minumnya bertahun-tahun, itu akan menyebabkan terjadi kolesterol yang tinggi. Jadi serangan jantung juga terjadi, stroke dan sebagainya. Tidak tepatnya tindakan akan menyebabkan begitu ya dok? Tidak tepat, tapi sebenarnya di posisi dokter sebenarnya, satu. Kedua, ya memang pasien-pasien ini harus diajak untuk berkumpul, artinya dengan sesama para survivor tadi, sehingga dia dapat pengetahuan lebih lanjut. Yang kedua, harus juga kontrol ke dokter, karena nggak bisa sendiri. Itu harus, karena sehingga targetnya adalah bagaimana obat ini sedapat mungkin turun-turun. Nah, dahulu karena si steroid saja yang diandalkan, akibatnya efek sampingnya banyak. Dan ketika obat itu tidak ada, dari yang dosis tinggi, tiba-tiba dia berhenti. Yang terjadi gangguan mental organik, teriak-teriak dan sebagainya juga pernah terjadi seperti itu. Atau kalau terlalu tinggi, terlalu tinggi daripada steroidnya juga bikin bone ramifikasi, bikin osteoporosis. Nggak kurang-kurang juga pasien-pasien yang mengalami osteoporosis patah. Gitu. Pengobatannya menyebabkan masalah tempat lain. Ya, karena itu kombinasi obat tadi, imunosupresan, steroid, itu menjadi salah satu pilar dari pengobatan penyakit autoimun ini. Gitu. Gitu. Ilmunya di situ justru ada di hematologi, onkologi. Jadi teman-teman kalau seperti ini perlu mendapatkan pengetahuan lanjut. Tentu yang paling baik sama seperti pasien-pasien survivor kanker, ngomong-ngomong, ya, maksudnya ngobrol.
Saya Aman-aman. mendapatkan pengetahuan yang baik tentunya, bukan, oh kalau ini nggak boleh begini-begini, enggak. Tetapi kemana mesti berobat, obatnya apa mesti diberikan, berapa lama, itu yang penting, perlu dilihat. Gitu. Kecurigaan nggak boleh gimana? Boleh curiga, tapi harus berdasarkan punya dasar Punya dasar, kecurigaannya betul. gitu. Dan kalau sudah curiga tentu, ayo bekerja sama dengan dokter ya untuk Nah, melihat benar nggak sih ada apa bener enggak. sih. Ya, Jadi dan salah satu jawaban itu ketemunya di ya, ruang praktek ya. home. Di home salah satunya, medical oncology. Jadi setelah Hematologi berobat sebenarnya. hematologi ya. Ya, Hematologi, ya, dokter hematolog. ya, Satu lagi yang betul. terakhir nih dok, sebelum kita tutup, dia tuh autoimun itu diturunkan nggak sih dok? Autoimun itu tidak diturunkan, tetapi ada beberapa Alhamdulillah. laporan yang menunjukkan bahwa terkadang ada orang tua, ibu misalnya, Iya. terkena penyakit lupus, anaknya juga kena, bisa juga gitu. Tes genetik kalau gitu. Sementara ini untuk lupus belum ada ya, nggak seperti belum pada ada. kanker, untuk tes Gitu. genetik tadi. Jadi belum bisa dipastikan dia ini Betul. memang ada tapi belum. Ya. Ya dokter, silakan untuk penutupnya. Jadi tentang autoimun dari sekian Ya. Sobat sehat, jadi panjang lebarnya tadi. penyakit autoimun ini adalah penyakit yang kadang-kadang tersembunyi dan dia memiliki banyak wajah seperti pada lupus, jadi 1000 wajah karena dapat menyerupai macam-macam deh ya, dari kepala sampai di kaki semua ada. Dan journey pasien-pasien dengan autoimun itu adalah dari mulai diagnostik ya, kalau tidak diterapi dengan baik ya, tidak dikenali dengan baik akan berujung pada komplikasi yang juga bisa menyebabkan kematian. Dan di Amerika sendiri dari 10 penyakit yang menyebabkan kematian, salah satunya adalah penyakit autoimun tadi. Karena itu kenali, sadari, dan jangan lupa obati ya. Jadi berdekat-dekat juga dengan dokter. Dokter yang bisa melakukan pengobatan ini adalah dokter penyakit dalam, tentu keahliannya di alergi imunologi, keahliannya di reumatologi, keahliannya di hematologi, onkologi, dan satu lagi tentu dokter ginjal hipertensi. Bila penyakit autoimun itu atau ada yang lupus, yang kita bilang nefritis lupus, mengenai ginjal. Sobat sehat, jangan lupa kenali diri Anda, kenali kesehatan Anda, jaga ya, bila mengalami keluhan-keluhan segera hubungi dokter. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik dan share, berikan kepada handetolan, mudah-mudahan menjadi manfaat juga bagi mereka. Sampai jumpa. Salam sehat.